Oke. Kita bahas nomor satu dulu ya. Konsep nomor bagian A dulu ya. Satu A. Gradien atau kemiringan garis singgung dari grafik fungsi f di titik C, fc diberikan oleh limit h menuju nol dari fungsi apa? Dalamnya apa nih? Ini kalau dari definisi ya, fc plus h dikurangi fc dibagi dengan h. Oke, ini yang bagian A. Oke, terus yang B. Kecepatan sesaat gerak partikel di sepanjang suatu garis pada waktu C adalah limit dari sesuatu pada interval waktu antara C dan C plus H ketika H mendekati nol. Jawabannya apa? Ini untuk yang bagian B jawabannya kecepatan rata-rata ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Jadi kalau buat nomor 2 ini kita hitung turunan tapi dengan menggunakan definisi ya. Nah, di nomor 2 ini disajikan dua definisi. Kita harus menyelesaikan soalnya dengan menggunakan dua definisi ini ya. Sorry, 2B. Kita kerjakan yang bagian B. 2B. Pertama, kita coba pakai definisi satu dulu ya. Definisi yang pertama. Ini substitusi aja ya. Ini kan sudah diberikan dari soalnya fungsi f-nya apa, yaitu fx sama dengan x kuadrat min x. Nah, kemudian a-nya juga sudah diberikan, a sama dengan 2. Kita substitusi aja ya. Ini kan definisi yang pertama. Ini berarti di sini jadi f hapus. F aksen 2 ya. Sama dengan limit h menuju nol dari, nah ini a-nya langsung ganti aja ya, jadi 2. 2 plus h dikurangi f2 dibagi h. Nah, ini supaya rapi, boleh nih kalian coret-coret dulu. Misalnya coret-coret dulu ya. F2 plus H. Nah, diberikan fungsinya itu kan X kuadrat min X. Kalau F2 plus H itu jadinya 2 plus H kuadrat dikurangi 2 plus H. Ini kita buka ya kuadratnya. Ini jadi 4 tambah 4H tambah H kuadrat min 2 min H. Kita rapikan bentuknya jadi 3H min plus 2. Ini ya. Terus buat F2-nya sendiri itu jadinya 2 kuadrat min 2. 4 kurang 2 hasilnya 2 gitu. Nah, ini dari hasil coret-coret ini kita substitusi nih ke limitnya. Kita balik lagi. Limit H menuju nol. Nah, ini F2 plus H-nya kita tadi udah hitung. H kuadrat tambah 3H plus 2. Dikurangi F2-nya tadi hasilnya 2. Kita kurangi 2 di sini. Kemudian bagi H.
limit H menuju nol. Nah, di sini kan kita lihat pembilangnya duanya habis ya. Nah, ini H-nya saya keluarin. Jadi H dikali H tambah 3 dibagi H. Nah, ini H-nya kita coret ya. Jadi kita peroleh hasilnya 3. Ini dengan menggunakan definisi yang pertama. Oke, kita lanjut ke definisi yang kedua. Definisi dua. F aksen A-nya 2 sama dengan limit X menuju A. Berarti di sini X menuju 2 di Fx min F2 dibagi X min 2. Limit X menuju 2. Nah, ini Fx-nya sudah diberikan. X kuadrat min X. F2-nya juga sudah kita hitung. X min 2. Ini kita faktorkan ya pembilangnya. Kita faktorkan jadi X min 2 X plus 1 dibagi X min 2. Ini pembilang sama pengebutnya ada yang bisa kita coret ya. Nah, ini hasilnya jadi 3. Oke, jadi dari dua definisi ini hasilnya sama ya. Oke, ini nomor 2. Kita lanjut lagi nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 sama ya, ini masih pakai definisi. Nah, tapi pilih salah satu aja. Jadi nggak harus dua-duanya. Pilih satu, mau pakai definisi yang pertama atau yang kedua. Ini saya coba pakai definisi yang kedua, nanti kalian coba pakai definisi yang pertama ya. Nanti coba bandingkan hasilnya gimana tuh, sama atau beda. Bahas yang 3C. 3C. Kita makan. Nanti kalau misalnya di ujian atau di kuis, ini harus dikasih tahu pakai definisi yang mana. Ini kan karena lagi bahas soal tutor ya, definisi dua kan jelas yang ini yang dimaksud gitu. Tapi kan kalau lagi kuis atau ujian, bingung nih nanti yang koreksinya definisi dua tuh yang mana gitu. Ini supaya cepet aja. Kita bentar ya. Atau gini deh nulisnya, nggak apa-apa. Tulisnya bagus. Eh, Nah, ini dia tulis ulang definisinya. Jadi biar jelas, ini kalian menggunakan definisi turunan yang mana? Oke, F aksen A. Jadi ini kalau dari soal kan cuma dikasih tahu fungsinya aja ya. Akar 3x plus 5 beda sama soal nomor 2. Kalau nomor 2 dikasih tahu juga A-nya berapa. Nah, kalau ini nggak dikasih tahu A-nya berapa. Limit X menuju A. Nah, ini kita buka aja ya. Fx-nya berarti akar 3x tambah 5 dikurangi FA. FA itu berarti akar 3A tambah 5. Oke, sini dibagi X min A. Gimana cara ini menyelesaikan limit ini? Kita coba kali sekawan aja ya. Dikali 3x tambah akar 3x tambah 5 tambah akar 3A tambah 5.
X min, sorry. X min tambah akar 3A tambah 5. Oke, kali ini ya, pembilang sama penyebutnya. Menuju A. Nah, ini buat pembilangnya gimana nih? Ini kan bentuknya A min B dikali A plus B. Kalau A min B dikali A plus B, jangan lupa hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini kita buka aja ya akarnya. Jadi 3X tambah 5 dikurangi 3A tambah 5. Oke, untuk penyebutnya jadi X min A dikali akar 3X tambah 5 tambah akar 3A tambah 5. Oke, gini. Ini buat yang di bagian pembilangnya, 5-nya bisa dihapus ya. Ini kan plus 5 minus, minusnya masuk ya. Dikali satu-satu. Jadi minus 3A min 5. Coret. Nah ini nanti 3-nya saya keluarin. Limit X menuju A, 3X min A. Ini 3-nya saya keluarin ya. Bagi X min A, akar 3X tambah 5, tambah akar 3A plus 5. Nah, ini X min A-nya saya coret ya di pembilang sama penyebut. Hasilnya, hasilnya jadi ini 3 dibagi akar 3X tambah 5 tambah akar 3A tambah 5. Ini pakai teorema substitusi, X-nya A. Ini cepat aja ya. Jadi hasilnya 3 per, ini kan nanti kalau X-nya substitusi A, jadi akar 3A tambah 5 ditambah 3A, akar 3A tambah 5. Berarti di sini jadi 2 ya depannya. 3A tambah 5. Oke. Ini masih dalam variabel A. Nah, jangan lupa kalau di soalnya kan ini X ya. Jadi jangan lupa diganti variabelnya. Ini belum selesai nih. Jadi ini kita tulis kesimpulannya. Jadi F aksen X itu sama dengan 2 akar 3X plus 5. Gitu. Oke, nomor 3. Nomor 4 sudah dibahas ya waktu kuliah. Nomor 1 sampai 3 dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, saya lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Eits. Nomor 6 diberikan sebuah fungsi dengan grafik berikut. Ini adalah grafik 3 titik A, B, C terletak pada grafik fungsi dan pembesaran grafik fungsi di sekitar 3 titik tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau di zoom gitu ya. Di zoom di bagian di sekitar titik A, B, C hasilnya jadi ini. Udah dikasih. Ini diminta perkirakan kemiringan garis singgung grafik fungsi di titik A, B, C. Gimana caranya? Nah, kemiringan garis singgung di suatu titik itu dapat ditaksir melalui kemiringan garis sekan di sekitar titiknya ya. Garis sekan itu apa? Garis sekan adalah garis yang memotong kurva di dua titik yang berbeda. Nah, misalnya kalau buat ngitung kemiringan garis singgung di titik A gitu ya. Nah, ini kita tuh bisa pilih dua titik misalnya. Nah, ini supaya kelihatan. Misalnya di titik yang ini sama yang ini gitu ya. Nah, kita cari nih kemiringannya. Gimana cara cari kemiringan? Delta Y dibagi delta X ya. Nah, ini cara nulis yang rapihnya dulu. Kalau nanti di ujian atau kuis ada. Nah, nah, supaya enak kan ini kalian bikin di variabel ya. Misalnya kan kalau kemiringan itu variabelnya biasanya M. Cuman kalau yang koreksi mungkin akan bertanya gitu kalau misalnya kalian langsung nulis M, kalau kalian langsung nulisnya M, delta Y, delta X, itu kan bingung gitu. Ini M itu siapa gitu. Nah, ini kalian harus definisikan dulu.
Misal MA, MB, MC. Jadi dikenalin dulu nih variabelnya. Menyatakan kemiringan garis singgung. Nah, kurang lebih kayak kalimatnya gini. Jadi didefinisiin dulu gitu ya. Nah, kita hitung nih sekarang MA-nya. MA-nya, nah kayak tadi ya, delta Y, delta X. Nah, ini bebas mau titik yang mana. Misalnya yang ini gitu ya. Titiknya, saya pilih dua titik ini. Nah, ini garis singgungnya. Misalnya ini garis singgungnya. Nah, kita hitung kemiringannya. Mana nih? Berarti kan delta Y-nya itu kita tahu. Y-nya itu di kedua titik ini sama ya, 0,5. Jadi kita tulis 0,5 dikurangi 0,5. Nah, tapi X-nya kan nggak dikasih tahu ya, tapi nggak masalah. Kalau nggak dikasih tahu, kita tulisnya tetap delta X aja. Karena di bagian pembilangnya 0 ya. Jadi 0 dibagi delta X. Jadi mau delta X-nya berapapun, selama dia tidak 0 ya, delta X-nya selama tidak 0, hasilnya 0 juga. Jadi untuk yang titik di A, ini kemiringan garis singgungnya sama dengan 0. Nah, ini dengan cara yang sama, kita bisa menghitung juga nih kemiringan di titik B sama titik C. Titik B, misalnya saya mau ambil titiknya yang di sini. Tuh ya. Nah, ini kan kalau ditarik garis, nah ini kurang lebih jadi menaksir kemiringan garis singgung di B gitu. Ini delta Y, delta X. Delta Y, nah ini jangan lupa harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya titik yang pertama itu, misalnya saya pilih titik yang ini. Berarti Y-nya itu minus 0,51. Sedangkan titik yang kedua, yang ini ya, yang minus 0,49. Plus 0,49 bagi. Nah, kalau yang pertama kan tadi kita udah pilih titik yang ini. Nah, buat yang di bagian penyebutnya, di delta X-nya, X-nya juga harus dari titik yang ini. Nggak boleh pakai titik yang lainnya. Jadi di sini yang si min 0,51 ini dia pasangannya sama 1,01. Nah, dikurangi dengan 0,99. Hasilnya jadi berapa nih? Minus 0,02 dibagi 0,02. Betul ya? Nah, ini sama dengan min 1 gitu. Hmm. Ini buat yang C juga sama. C, delta Y, delta X. Pilih titiknya boleh beda ya sama yang saya pilih. Ini enaknya kalian aja. Ini kan buat memperkirakan aja. Kalau buat yang C, misalnya saya pilih di titik ini, sini ya, sama di sini. Nah, ini kan tapi belum detail nih berapa ya si X-nya. Kalau di sini 1,99, di sini 2, berarti yang ini 1,998. Yang ini 2,002, bukan 8. 002 ini ya. Itu buat X-nya. Ini delta Y-nya berarti ketika pertama saya pilih yang di atas ini ya. Berarti 0,51 dikurangi 0,49 dibagi X-nya, delta X-nya 2,00, kebanyakan nol. 0,02 dikurangi 1,998. Jadi berapa ini hasilnya?
0,02 ya pembilangnya di 0,4. Nah, ini hasilnya jadi 5 ya. Tuh, ini nomor 6. Hmm. Oke, lanjut nomor 7. Mau Nomor nanya buat 7 nomor pas. 6 tadi. Oh iya, boleh-boleh. Kenapa? Yang terakhir tadi itu 1,998-nya itu dapat dari mana tuh? Oh ini ngitung aja sih. Jadi kan ini dia di garis ini tuh kan dia 1,99 ya. Sedangkan untuk Ya. yang di sini kan dia 2. Nah, di sini kan dia ada 5 kotak nih. Bener nggak? Satu, Oh, iya. 4, 5. Nah, ini kan dia selisihnya antara dari 2 sampai 1,99 itu kan 0,01 ya selisihnya ya. Nah, itu kamu bagi lagi 5. Jadi satu kotak itu eh, panjangnya 0,002 gitu. Jadi nanti kamu tinggal jumlahin aja. Saya ngitungnya dari situ sih. Gitu. Kira Ini buat perkiraan aja. Kak, saya ingin Oke, izin bertanya, boleh. mengapa itu kalau yang MC yang 0,51 yang dikurangin oleh 0,49? Saya pilih titiknya yang ini ya, yang dua ini. Jadi kalau saya tuliskan ini titiknya jadi 2,00, bentar. 2,002, Y-nya 0,51. Betul ya? Kalau yang bawah ini jadi 1,998 sama 0,49. Nah, ini kan kalau delta Y sama delta X, ini selisihnya harus konsisten ya. Jadi saya pilih yang ini 0,51 dikurangi 0,49. Nah, nanti penyebutnya 2,002 dikurangi 1,998. Gitu. Sebenarnya bebas sih. Kamu kalau misalnya mau pilih titik yang lain juga boleh. Eh, Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini saya hapus ya biar nggak bingung. Saya lanjut ke nomor 7 ya. Jadi kita tuh kalau buat nomor 7 dikasih grafik dari A sampai F kecil. Kita dikasih grafik. Nah, cari nih grafik turunannya yang mana? Yang A sampai F besar. Kita coba lihat yang A dulu ya. Kalau yang A ini misalnya nih saya coba bagi jadi dua bagian. Saya potong di, coba bagi dua bagian. Nah, misalnya saya bagi dua daerah kayak gini ya. Daerah yang pertama sama daerah yang kedua. Kita coba lihat nih daerah yang pertama. Ini kalau misalnya kita coba gambar garis singgung di setiap titik-titiknya, gimana nih? Berarti kalau garis singgung yang di sini, ini gitu ya. Waduh, ini ketutupan. Garis singgungnya, sebenarnya di setiap titik-titik yang di daerah satu ini, kalau kita gambar garis singgung, dia selalu sama ya, konstan. Garis singgungnya yang ini. Nah, kalau kemiringan seperti itu, kemiringan yang seperti ini ya, jadi dia kalau bergerak ke arah kanan, dia naik. Bergerak ke arah kanan, dia naik. Ya, naik gitu ya. Kalau vektor kayak gini. Jadi kemiringannya kalau seperti ini, dia positif ya. Nah, terus untuk buat daerah kedua, dia kemiringannya gimana nih? Kemiringannya sama, dia konstan juga. Cuman dia datar di sini kemiringannya untuk yang di daerah dua. Seperti ini. Kalau yang datar ini berarti dia kemiringannya nol ya. Ini kita udah coba lihat juga dari yang nomor 6A. Nah, ini kalau dia datar gini kemiringannya nol.
Nah, berarti buat nomor 7 yang mana nih pasangannya? Berarti grafik turunannya, nah, ya, kalau misalnya saya coba gambarin untuk X, Y. Nah, tadi ini kalau saya coba gambar daerah satu sama daerah 2. Tadi kan dia di sini gradiennya konstan. Tapi kalau dilihat dari kemiringannya kan dia positif ya. Berarti saya bisa gambar pertama kayak gini untuk kemiringannya. Kemudian untuk yang daerah 2 karena dia datar di sini berarti nol. Seperti ini. Nah, berarti yang mana nih gambarnya? Yang D ya. Ntar saya hapus. Jelek banget gambarnya. Wah, jadi buat 7A grafik turunannya adalah D. Terus yang C. Nah, kalau yang C gimana nih? Kalau yang C, hmm, ini kita lihat dari kuadran satu sama kuadran 2-nya dulu ya. Ini kuadran satu, ini kuadran 2. Coba lihat nih kalau kuadran satu kayak gimana. Berarti awalnya garis singgungnya dia datar, kurang lebih nol gitu ya. Dia menuju nol. Cuman lama-lama dia naik, itu garis singgungnya. Naik, terus dia sempat agak turun lagi nih. Jadi kalau misalnya kemiringan itu gradien, kalau misalnya dia semakin curam, itu nilainya kan akan semakin besar ya. Sedangkan kalau semakin landai, berarti nilainya semakin kecil. Nah, berarti dia tuh dari nol, dia positif, lama-lama besar, tapi nanti dia turun lagi nilainya. Sampai akhirnya waktu di X-nya sama dengan nol, garis singgungnya itu datar kembali. Jadi kalau kita coba gambar, X, Y. Nah, tadi kan dia hampir nol ya. Nah, terus di bagian sini nih, agak tengah-tengahnya ini dia sempat naik. Dia naik, sampai akhirnya dia pas lagi di X itu nol. Karena dia di sini datar ya. Ini untuk kuadran duanya. Ini grafik turunan ceritanya. Kalau berdasarkan garis singgung. Nah, terus kita coba lihat kuadran satunya. Nah, dia lama-lama di sini dia garis singgungnya, kemiringannya ke arah kanan, tapi dia ke bawah ya, gitu. Nah, kalau kanan tapi dia ke bawah itu artinya dia gradiennya bernilai negatif. Ini kalau kita gambar garis singgungnya lagi, nah ini dia semakin curam gitu ya, berarti ini dia semakin negatif. Terus dia sempat landai lagi, berarti naik lagi dia, lebih besar lagi si kemiringannya, kemudian sempat datar. Jadi kalau kita gambar, kurang lebih seperti ini gitu ya, si grafik turunannya. Nah ini yang mana? Oh yang B ya, ini buat bagian C, dia pasangannya yang B. Grafik turunan B. Ini nomor 7. Lanjut lagi nomor 8. Diberikan grafik fungsi f. Ini. Tentukan semua titik di daerah asal fungsi f di mana f tidak mempunyai turunan. Jelaskan. Nomor 8. Fungsi f tuh gimana sih kondisinya kalau dia nggak punya turunan di suatu titik? Ada 3 ya. Nah, saya coba tulis ya.
fungsi f tidak memiliki turunan. Ini saya nulis apa? Turunan di titik. Misalnya di titik X sama dengan C gitu ya. Nah, di sini jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Apa aja nih? Ada tiga. Buat yang pertama, kalau si fungsi f-nya nggak kontinu di X sama dengan C. Ya, jadi kalau misalnya fungsinya tidak kontinu di suatu titik, nah itu artinya di titik tersebut juga fungsinya tidak memiliki turunan. Kemudian untuk poin yang kedua, sini it's fungsi f memiliki garis singgung. Cek dan terakhir si F patah X sama dengan C. Jadi tiga kondisi berikut nih yang membuat suatu titik itu tidak ada turunannya. Salah satu aja, nggak harus semuanya terpenuhi. Jadi kalau dilihat, kita balik lagi ke gambarnya nih. Yang mana aja nih yang memenuhi. Jadi kalau buat titik yang di sini X sama dengan min 2, dia nggak continue. Alasannya apa? Nggak continue. Nggak. Saya udah kasih tahu. Sorry. Jadi ini maksudnya nggak ada turunan. Jadi di titik X sama dengan min 2, di sini fungsinya tidak punya turunan. Tidak punya turunan karena di sini F-nya tidak continue gitu ya. Ini bisa ingat lagi dari bab limit. Di sini limit kiri sama limit kanannya menuju min plus tak hingga gitu ya. Jadi di sini sudah otomatis berarti fungsi f-nya tidak memiliki turunan di x sama dengan y 2. Sama juga buat di titik x sama dengan min 1. Di sini juga tidak kontinu ya, limit kiri dan kanannya beda. Nah, kemudian di titik mana lagi nih? Kan yang nggak kontinu udah kelihatan nih, min 2 sama min 1. Ada nggak nih yang memenuhi eh, kondisi yang kedua? Fungsi f memiliki garis singgung tegak. Ada nggak kira-kira di grafik ini? Ada ya, di satu. Kan kalau kalian gambar garis singgungnya, di satu itu dia tegak nih. Tuh, tegak gitu. Nah, berarti di titik X sama dengan satu, itu dia nggak punya turunan. Kemudian, untuk fungsi f yang patah, yang patah tuh maksudnya yang kayak gini nih. Untuk yang nomor, seperti yang di grafik di X sama dengan 2. Di titik X sama dengan 2. Ini patah gitu ya. Ini kita coba jawab. Jawabnya fungsi f tidak mempunyai turunan. Oh, saya pakai titik ya. Di X sama dengan min 2 dan min X sama dengan min 1. Nah, ini kalian sebutin alasannya. Kalau di min 2 sama min 1, dia nggak punya turunan, kenapa gitu? Karena F fungsi itu ya. Fungsi F tidak kontinu di titik tersebut. Terus di X sama dengan 1 karena garis singgung di
titik tersebut tegak. Tuh. Terus yang terakhir, di X sama dengan 2 karena grafiknya patah gitu aja. Ya, patah. Itu. Ini buat yang nomor 8. Buat nomor 6 sampai 8. Ini lumayan nih, banyak main grafik. Ada pertanyaan nggak? 6 sampai 8. Kak izin bertanya, Boleh. yang nomor 8 untuk yang fungsi yang memiliki garis singgung tegak itu tadi. Dari grafiknya itu emang kayak dikira-kira aja ya, Kak? Atau ada bentuk yang lain kah yang bisa menunjukkan kalau misalnya dia punya garis singgung tegak gitu. Terima kasih, Kak. Iya, cuma dilihat dari garis singgungnya sih. Jadi kalau misalnya ini kan kelihatannya tuh ya caranya cuma lewat ini sih, bikin garis singgung gitu ya. Karena kalau yang lain kan dia enggak nih, kalau misalnya kalian bikin garis singgungnya gitu. Nah, yang benar-benar kelihatan dari garis singgungnya. Ini kan kalau kalian gambar di beberapa titik garis singgungnya nggak ada yang tegak ya. Kecuali di satu nih. Kalau di satu dia udah kelihatan banget. Dia lurus gini. Kayak gini kan ya. Nah, ini kalau garis di gambar garis singgungnya ditegak. Jadi benar-benar cuma dilihat dari garis singgung. Kalau misalnya cuma dikasih grafiknya aja ya. Kalau misalnya dikasih fungsinya apa, ya itu nanti bisa kalian hitung gitu. Dia tegak atau enggak. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, nomor 8 ini. Lanjut nomor 9 ya. Kak, Oh ya, boleh. saya masih kurang mengerti yang nomor 7. Nomor 7 nggak ngerti kenapa. Dibagi, yang mana? Yang A, C, atau dua-duanya? Yang A, Yang A, kenapa nggak ngertinya? eh, bagaimana nentuinnya? Tentuinnya, ini saya coba ulangin ya. Jadi, dikasih grafiknya kayak gini. Dikasih nih mau dicari grafik turunannya. Nah, kalau turunan itu kan sebenarnya kaitannya sama kemiringan si grafiknya nih. Kalau kemiringan kan ini kita udah coba tadi yang di bagian nomor 6. Jadi kita ngambil dua titik di daerah apa di daerah titik yang dua titik lain di daerah titik yang mau kita cari kemiringannya gitu. Nah, itu kita dapat jadi kemiringan si garis singgungnya. Nah, sama buat yang A. Kalau yang A ini saya bagi jadi dua bagian ya. Gitu. Jadi misalnya ini bagian daerah yang pertama, terus ini daerah yang kedua. Kenapa saya bagikan ini soalnya dia kelihatannya konstan gitu ya di sini. Dia lurus, terus nanti bagian daerah yang kedua dia lurus juga gitu kan. Oke. Jadi kalau buat yang daerah pertama, ini kamu kalau misalnya ambil titik-titik gitu ya di sini, kamu coba aja gambar si garis singgungnya. Gimana garis singgungnya? Kalau kamu gambar kan dia garis singgungnya tuh sama kemiringannya ya. Mau kamu gambar dimanapun garis singgungnya sama nih. Nah kalau misalnya, nah ini kan kamu gambar kemiringannya seperti ini ya. Dia ke arah kanan, tapi dia naik. Kalau dia naik ini berarti dia artinya si kemiringannya itu bernilai positif. Beda kalau misalnya kalau kamu gambarnya kayak gini, berarti kan kamu gambar ke arah kanan, tapi dia ke bawah. Kalau ke bawah gini berarti artinya kemiringan atau gradiennya itu bernilai negatif. Gitu ya. Jadi untuk di daerah satu ini kan kamu tadi gambar kemiringannya selalu sama ya. Selalu sama kemiringannya. Berarti dia konstan untuk di daerah satu turunannya. Jadi yang tadi saya gambar, saya gambar ulang ya. X, Y, ya. Ini biar nggak bingung, saya misalnya titik C gitu ya di sini ya. Nah, di sini si C-nya. Nah, dia kan untuk di daerah satu di sini, gradiennya itu kemiringannya konstan. Konstan dan bernilai positif. Karena tadi alasannya ya, dia bergerak ke arah kanan dan ke atas. Nah, berarti katakanlah di sini gitu berarti turun kemiringannya. Karena dia konstan kan untuk di daerah satu ini. Nah, untuk daerah dua juga sama. Kalau kamu gambar garis singgungnya, gimana nih garis singgung datar? Ya berarti sama datar juga gitu kan. Garis singgungnya kamu mau gambar dimanapun, garis singgungnya akan seperti ini datar. Nah,
kita udah coba hitung tadi di bagian di nomor 6 untuk yang titik A. Kalau yang datar itu berapa sih kemiringannya? Oh, nol. Karena di sini kan delta Y-nya, kalau datar itu kan berarti delta Y-nya nggak ada perubahan. Nol. Sedangkan yang berubah itu kan hanya delta X-nya. Nah, jadi untuk grafik yang A, untuk daerah 2 dia kemiringannya juga nol. Ini. Saya ganti warna biar kelihatan. Nah, jadi ini buat yang pertama, daerah pertama dia konstan dan bernilai positif. Kemudian untuk daerah kedua dia datar, karena datar dia nol gitu kan gradiennya. Nah, jadi kalau kita gambar nih tanpa ngelihat si pilihan A, B, C, D, E, F-nya, ya kita gambar kayak gini nih kurang lebih. Nah, kita coba lihat ke pilihannya. Oh, berarti yang D ini. Baik, Gitu. Kak. Terima kasih banyak. Oke. Ini saya hapus ya. Coba. Nomor 7 deh. Oke. Lanjut nomor 9 ya. Nomor 9. Nomor 9. Aduh, 9C. Ketemu lagi nih sama si fungsi floor. Oke. Nomor 9 itu diminta ngecek ya si fungsi yang diberikan itu punya turunan nggak di X sama dengan A dengan cara tinjau limit kiri dan kanan definisi turunannya. 9A. Di mana? 9C. 9C. Ini dikasih fungsi floor. Seperti biasa. Kita buka dulu ya fungsi floor. Hmm, Kalau yang masih belum terbiasa, nggak apa-apa. Jadi buka dulu aja dari fungsi keluar yang X. Yang X dulu. Perhatikan bahwa fungsi keluar dari X ini, kalau dibuka, jadi apa nih? Biar cepet ya, saya pilih dua aja lah. Yang berkaitan, yang berhubungan sama soal. Nol sama satu, nilai nol itu di antara X-nya nol sampai satu ya. Nolnya masuk, satunya enggak. Terus satu itu bernilai X-nya dari satu sampai 2. Satunya masuk, duanya enggak. Dan seterusnya, ini bisa dilanjutin. Min satu, 2, dan seterusnya gitu ya. Perhatikan bahwa si fungsi floornya ini, nah yang dari soal apa? Yang dari soal itu 2 min X. Berarti kita ganti nih. Si X-nya itu jadi 2 min X. 2 min X sama dengan, nah ini sama ya, 0,1. Cuman ini yang berubah selangnya, syaratnya. Nah, berarti dia 2 min X, 1. 1, 2 min X, 2. Gitu. Jadi, ini kan yang berubah X-nya aja kan ya. X-nya berubah jadi 2 min X. Ini buat yang kondisinya. Intervalnya X-nya juga 2 min X. Nah, kita coba selesaikan nih. Pertidaksamaannya. Jadi, balik lagi. Coret, ini buat ngeberesin si selangnya aja. Jadi 0,2 min X 1. Ini diapain? Dikurangi 2 ya, semua ruasnya. Jadi min 2 min X min 1. Jangan lupa ekuivalen. Ini jadi berapa? Ini kalau dikali min 1, jangan lupa tandanya juga berubah ya. Berarti jadi 2 lebih besar sama dengan X lebih besar 1. Atau boleh tulisnya gini gitu ya. Dibalik aja ini. Terus buat yang kedua, gimana nih? Ini 1, 2 min X, 2. Hmm. Ini dikurangi 2 juga di semua ruasnya, jadi min 1, min X, kurang dari 0.
Jadi berapa nih? Ya langsung aja ya. 0x 1. Nah, jadi kita udah bisa rapih nih nulisnya. Jadi buat si floor 2 min x itu hasilnya, jadi ini supaya rapih ya. Jadi selangnya saya dari yang paling kecil dulu, dari interval yang paling kecil dulu. Jadi untuk yang dari x-nya 0 sampai 1 itu kan buat yang satu ya. Jadi saya tulis dulu satu. Ini buat selang dari 0x 1 terus 0 ya. Dari x-nya selangnya dari 1 sampai 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan bingung, ini saya nulisnya biar rapi aja. Oke, sehingga, nah jangan lupa di sini kan soalnya dua floor 2 min x dibagi x. Kita baru ngitungnya sampai floor 2 min x. Nah, jadi kita balikin nih, sehingga bagi soal 2 min x floor 2 min x dibagi x itu sama dengan, nah ini tinggal dibagi x aja nih. Berarti jadi 1 per x itu 0, 1 x 2. Tuh, kayak gini ya. Ini udah balik ke soalnya. Jadi kita udah ngebuka soalnya. Jadi ini hasilnya. Buat si HX-nya. Terus tadi buat ngecek ya, dia tuh punya turunan gak sih di A-nya sama dengan 1. Dengan meninjau limit kiri dan kanan definisi turunan. Nah, ini tulis dengan meninjau limit kiri dan kanan H pada definisi turunan. Nah, ini kita hitung gitu ya, limit kirinya. Limit kiri. Gimana limit kiri? Limit X menuju apa nih? Dimintanya kan di A-nya sama dengan 1. Nah, berarti limit kirinya X-nya menuju 1 dari kiri dan negatifnya. Nah ini pakai definisi turunan. Yang tadi nomor 2 ya, HX min H1 dibagi X min 1. Kita buka. HX, kalau dari arah kirinya 1 nih, yang mana? Yang ini ya, 1 per X ya. Jadi HX-nya di sini 1 per X dikurangi H1. H1. H1 tuh yang mana? Oh, yang ini nih. H1 berapa? Berarti 1 bagi 1. 1 ya. Dibagi X min 1. Kita hitung limit X 1 ini. Ini samakan penyebut ya. Samakan penyebut. Jadi 1 min X dibagi X. X min 1. Limit X 1. Ini kalau kita rapikan bentuknya jadi gini ya. 1 min X. X dikali X min 1. Ini yang bagian atasnya saya tulis ulang supaya lebih kelihatan. Ini kan 1 min X. Berarti saya boleh tulis jadi min X min 1. Ya, ini kita coret pembilang penyebutnya. Hasilnya jadi min 1. Ini limit kiri. Nah, terus kita lihat, kita hitung limit kanannya. Limit kanan. Limit X menuju 1 dari kanan. HX min H1 dibagi X min 1. Limit X. Plus. Nah, kalau dari kanan, dari kanannya 1, berarti HX-nya pakai yang mana nih? Yang 0 ya. Di sini 0 min 1. Ini H1-nya kan tadi udah kita hitungnya 1.
dibagi X-1. Nah, ini limit. Kalau kita lihat, ini kan, ntar saya tulis ulang lagi. 1 plus ini min 1, X-1. Pembilangnya di sini nggak nol. Tapi di sini penyebutnya menuju nol kan ya. Menuju nolnya positif atau negatif? Positif ya. Kan ini satunya dari arah kanan. Dikurangi 1, berarti di sini hasilnya positif. Nah, ini negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi di sini negatif, tapi karena bawahnya menuju nol, berarti ininya menuju tak hingga, gitu ya. Tapi di sini karena ada negatif, jadi menuju min tak hingga. Nah, di sini simpulan diperoleh limit kiri dan kanannya berbeda. Nah, kalau berbeda jadi apa? Jadi Hx turunan di X sama dengan 1. Gitu. Ini nomor 9. Oke. Lanjut nomor 10. Nomor 10 grafik lagi. Salah. Area. Nomor 10. Ini caranya sama sih. Mirip lah sama nomor-nomor sebelumnya. Tadi yang nomor 7 ya. Main garis singgung sama. Jadi pilih aja dulu dari salah satu tiga grafik ini. Kalau buat saya sih yang outstanding itu buat grafik yang hijau nih. Yang nggak putus-putus. Jadi saya coba cek dulu nih yang garis hijau ini. Saya coba cek garis singgungnya. Jadi dugaan saya sih pengen tahu nih si garis yang hijau ini tuh F, F aksen atau double aksen. Nah, jadi dia fungsi F-nya turunan pertama atau turunan kedua. Nah, ini saya mau ngecek garis singgungnya kayak tadi. Garis singgungnya, oh dia arahnya di sini ke bawah nih garis singgungnya, kemiringannya. Nah, berarti sesuai yang tadi ya, kalau bergerak ke arah kanan, tapi dia ke bawah seperti ini, berarti dia nilai kemiringannya negatif. Oh, berarti dia sampai di titik ini nih. Katakanlah ini titik A gitu. Berarti dari 0 sampai A, cari nih ada nggak yang nilainya negatif grafik lainnya. Ada si garis biru yang putus-putus ini nih. Nah, dia negatif ya. Oh, dugaannya berarti si garis yang biru putus-putus ini tuh grafik turunan dari si garis hijau. Tapi jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Nah, kita coba cek dulu. Nah, di sini kan di titik ini, ya, dia kemiringannya itu datar. Kalau yang datar tadi dia nol. Coba aja cek di sini. Nggak nol ya di sini si garis biru putus-putusnya. Jadi kalau kalian coba lihat kan ini nggak nol gitu. Nah, berarti yang mana nih turunannya? Jadi seharusnya yang si biru putus-putus ini tuh tidak memenuhi karena tadi tidak memenuhi di bagian di mana dia si garis hijaunya ini kemiringannya datar. Dia nggak nol gitu. Jadi tadi dugaan kalau si garis biru putus-putus ini grafik turunan dari garis hijau itu salah. Nah, jadi gimana dong? Punya nggak si garis hijau yang ini grafik turunannya? Ada di sini nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti karena nggak ada, oh berarti si hijau ini jangan-jangan turunan keduanya. Ya, karena dia nggak punya grafik turunan yang lain gitu kan. Ya, berarti dia yang paling kecil gitu istilahnya. Nah, jadi kita coba cek. Benar nggak? Ini baru dugaan sementara. Jadi kalau si garis hijaunya ini adalah turunan kedua.
cara ceknya sama kayak tadi. Misalnya setelah garis hijau ini saya mau ngelihat yang garis abu deh, yang garis abu putus-putus ini. Nah, kalau saya lihat dia di sini kemiringannya positif ya. Nah, di daerah sini sampai sampai sini nih, sampai dia garis ini garis singgungnya datar, dia tuh di sini nilainya positif. Coba cari, ada nggak si grafik lain yang di daerah ini, katakanlah dari titik A sampai B, dia tuh positif grafiknya. Oh ada, si garis hijau ini positif kan ya. Terus di titik ini juga pas dia nol. Terus dia di sini untuk dari B sampai 2 dia kemiringannya negatif. Oh, cocok nih sama yang hijau. Dia negatif juga nilainya. Sampai dia di 2 kemiringannya datar. Dia nol juga nih untuk yang garis hijau. Nah, lanjut lagi sampai yang sebelah kanan dia kemiringannya positif. Oh, cocok nih. Berarti si garis yang hijau ini tuh grafik turunan dari garis abu putus-putus. Nah, berarti ini efisiennya. Karena tadi kita kan sudah menduga si garis hijaunya ini turunan kedua. Berarti yang abunya ini turunan pertamanya. Tuh. Nah, terus kita lanjut juga buat si garis birunya. Nah, berarti dugaannya pilihannya tinggal satu dong. Si garis birunya ini F. Nah, kita tinggal nyocokin aja. Nah, dia di sini kan negatif. Dari katakanlah di sini dari A tadi. Ini saya ganti-ganti aja ya selangnya. Dari A sampai nol. Nah, sampai nol gitu ya. Nah, di sini di nol kan dia grafiknya kemiringan garisnya dia kemiringan garis singgungnya datar. Nah, berarti dari A sampai nol cari nih grafik yang garis singgungnya itu negatif karena dia bergerak ke kanannya ke bawah gitu kan. Nah, ini memenuhi nih sama si garis abu yang putus-putus. Nah, tapi kalau mau ngecek semua boleh ya. Berarti dari nol sampai 2. Nah, dia kan di sini naik ya. Kemiringannya mulai naik nih. Kemiringannya mulai positif. Berarti dia si turunannya, grafik turunannya haruslah bernilai positif. Oh, ini yang abu-abu udah memenuhi buat selang 0 sampai 2. Nah, buat selang 2 sampai 3 juga sama. Jadi di sini 2 sampai 3, 2 sampai seterusnya. Ini si garis biru putus-putus juga gradiennya positif ya. Memenuhi si yang aksen, si garis abu putus-putus. Berarti tadi dugaan kita udah betul. Si garis hijaunya ini turunan kedua, garis abu itu turunan pertama, terus yang garis biru putus-putus itu fungsi F-nya. Begitu. Penjelasannya kurang lebih kayak gitu. Jadi maininnya dari garis singgung kalau buat grafik. Soalnya kita nggak dikasih tahu ini fungsinya apa. Jadi mau ngitung apa juga kan nggak tahu di nomor 10 ini. Ya, itu penjelasan buat nomor 10. Nah, lanjut nomor 11. Nomor 11. Pahami dulu soalnya. Soalnya minta apa nih? Jadi diminta tentukan AB. Buat apa? Diminta tentukan AB sehingga fungsi yang didefinisikan si fx ini ya mempunyai turunan di setiap bilangan real. Nah, ini kita tulis dulu aja. Jadi kan kalau kita lihat si fx-nya ini kepecah ya dibagi dua gini. Jadi fungsi yang pertama ax kuadrat tambah bx itu untuk x-nya kurang dari sama dengan satu. Sedangkan x pangkat 3 min 5 untuk x-nya yang lebih besar dari satu. Nah, ini kalau fungsi polinom artinya apa? Kalau fungsi polinom itu dia mempunyai turunan ya di setiap bilangan realnya. Nah, ini kita harus tulis dulu fungsi ax kuadrat tambah bx dan x pangkat 3 min 5 merupakan fungsi
polinom. Sehingga, nah ini kan akibatnya si fungsi f-nya punya turunan juga gitu kan di titik-titik yang terdefinisi dari si fungsi polinomnya. Sehingga fungsi f mempunyai turunan di, nah ini hati-hati. Yang kita baru yakin tuh selain satu. Selain satu kita udah yakin karena dia fungsi polinom itu punya turunan di di setiap titiknya gitu kan. Nah, tapi kalau buat yang di satunya nih yang kita belum yakin. Jadi di sini f-nya baru punya turunan di minus tak hingga sampai satu. Ini selangnya selang buka dan gabung satu apa ya? Satu sampai tak hingga. Atau boleh juga nulisnya tangan real selain satu gitu ya. Ini boleh pilih yang mana aja kalian enaknya gimana buat nulisnya. Nah, jadi PR kita udah berkurang nih. Tadinya kan disuruh setiap bilangan real. Nah, ini udah lumayan berkurang karena dia polinom. Jadi kita cuma tinggal ngecek si nyari si A B-nya ini supaya si fungsi F-nya ini punya turunan di satu. Gitu. Nah, kita lanjut. Akan ini kayak cerita aja ya. Terus tujuan kalian ini sekarang mau ngapain nih? Ini tentukan A dan B. Sehingga fungsi F mempunyai turunan di X sama dengan satu. Nah, jangan lupa teorema. Ada teorema ya. Jika F aksen C ada, maka F continue di C. Udah diajarin ya di kuliah ya sama Pak Soma. Ada teorema ini. Jadi kalau turunannya ada di suatu titik, maka F-nya juga pasti continue di titik tersebut. Nah, ini kontrapositifnya. Kontrapositifnya, kontrapositif berarti si ininya, hasil implikasinya itu negasinya gitu ya. Nah, jika F tidak continue di C, maka F aksen C ya nggak ada, nggak ada ya. Nah, tujuannya dari soal ini kan mau nyari A dan B supaya si fungsi ini tuh punya turunan di X sama dengan satu kan. Nah, berarti supaya X-nya ada, supaya F-nya mempunyai turunan di X sama dengan satu, haruslah si fungsinya itu harus continue dulu gitu di satu. Tapi kalau si fungsinya continue di satu, belum tentu turunannya ada. Contohnya, contohnya itu di nomor 8. Nah, ini kan kalau kalian udah belajar kan dari di bab sebelumnya ya, ini limit kiri sama limit kanannya sama gitu. Dia continue di dua, tapi dia turunannya nggak ada gitu. Jadi kalau continue itu dia belum tentu turunannya ada. Jadi kalau misalnya kita udah ngecek dia continue, kita harus mastiin juga kalau turunannya itu ada gitu. Tapi kalau misalnya tidak continue, kalau misalnya F-nya itu tidak continue di suatu titik, nah udah berarti udah pasti si turunannya itu tidak ada. Jadi yang pertama kita harus pastiin dulu F-nya itu continue di X sama dengan satu. Jadi yang pertama pastikan fungsi F continue di X sama dengan satu. Gimana nih caranya? Dari bab sebelumnya ya, kita tinjau limit kiri dan limit kanannya. Limit kirinya dulu. Limit kiri. Limit X menuju satu dari kiri. Yang mana nih? Kalau X-nya dari satu dari kiri. Pakai yang AX kuadrat tambah BX ya.
Limit kirinya AX kuadrat tambah BX. Jangan lupa pakai tanda kurung. Ini hasilnya ya teorema substitusi jadi A tambah B gitu. Nah, limit kanannya gimana nih? Limit kanan. Limit X menuju satu dari kanan. Kalau dari kanan berarti yang X pangkat 3 min 5. X pangkat 3 min 5. Di sini hasilnya minus 4. Nah, agar F kontinu, haruslah A tambah B sama dengan min 4. Ya, karena di sini kan limit kiri sama limit kanannya itu harus sama supaya F-nya kontinu di X sama dengan 1. Jadi haruslah A tambah B sama dengan 4. Terus, nah ini kan dia udah kontinu nih. Udah cari syarat supaya dia kontinu. Nah, kontinu aja nggak cukup. Kita harus pastikan juga bahwa si F-nya ini punya turunan di X sama dengan 1. Yang kedua, pastikan fungsi F punya turunan di X sama dengan 1. Gimana caranya? Nah, ini sama. Dia kayak yang nomor berapa tadi? Nomor 9. Nah, berarti tinjau limit kiri, limit kanan dari definisi turunan. Tuh. Eh, Tinjau limit kiri dan kanan pada definisi turunan. Ini limit kirinya. Ini limit X menuju 1 dari kiri. Nah, ini definisi turunan. Dimana fx min f1 x min 1 limit x menuju 1. Nah, ini fx-nya kan pakai yang dari kiri ya. Yang dari kiri tadi teh yang x kuadrat tambah bx. Jadi di sini ax kuadrat tambah bx. F1-nya yang mana nih? F1-nya yang ada sama dengannya. Oh ini. Ini kontretan. Coret-coret. Berarti di sini F1-nya itu sama dengan A1 kuadrat tambah B kali 1. Jadi sama dengan A tambah B ya. Itu buat F1-nya. Nah, dikurangi A tambah B. Dibagi X min 1. Coba selesaikan. Ya. Ini saya kelompokin ya. Kelompokin A sama B-nya. Kalau A-nya saya keluarin berarti jadi A X kuadrat. Ini ada minusnya ya. Jadi minus 1. Tambah B kali X. Ini juga sama. B-nya minus. Minus 1. Dibagi X min 1. Ini saya langsung aja ya. Ini kan X kuadrat min 1. Ini bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Berarti bisa difaktorkan X min 1 X plus 1. Udahlah saya langsung coret aja ya X min 1. Jadi di sini biar cepat aja. Saya langsung tulis A X plus 1 tambah B. Ya, hasilnya ya. Jadi kalau saya substitusi 1, jadi hasilnya 2A tambah B. Ini buat limit kirinya. Sekarang kita hitung limit kanannya. Limit kanan. Limit X menuju 1 dari kanan. Sama ini definisi turunan. X min 1. Sama dengan X-nya berarti di sini yang X pangkat 3 min 5. Dikurangi F1. F1 itu A tambah B. Ini X min 1. Ah, ini beresinnya gimana? Ada AB-nya.
Gimana dong? Nah, ini kita udah hitung ya di tadi yang pas lagi ngitung kontinuan. Kontinu. Nah, di sini A tambah B-nya itu harus sama dengan min 4. Ini sebut aja dia persamaan satu gitu ya. Nah, substitusi nih persamaan satunya ke dalam limit. Berarti X pangkat 3 min 5 dikurangi 4. Ini saya tulis. Substitusi persamaan satu. X, X min 1. Kita bisa hitung ya pembilangnya. Jadi X pangkat 3 min 1. Satu. Nah, kita ada bentuk ini ya. X min 3 min 1 itu, kalau kita coba ini faktorkan ya, itu jadi hasilnya X min 1 dikali X kuadrat tambah X plus 1. Gitu. Jadi di sini kita buka. Ini biar cepat saya coret juga, berarti ini pembilang sama penyebutnya yang bisa dicoret kan ya, X min 1-nya. Jadi di sini tinggal sisanya limit X1 dari kanan dari X kuadrat tambah X plus 1. Sama dengan 3. Ini sama tulisannya. Jadi agar F punya turunan di X sama dengan 1, haruslah 2A tambah B sama dengan 3. Tadi dapatnya 2A tambah B ya. Nah ini, jadi limit kiri sama limit kanannya harus sama. Sebut aja dia persamaan 2 gitu ya. Terus selesaikan persamaan 1 dan 2. Jadi tadi dari persamaan pertama A tambah B sama dengan min 4, 2A dari persamaan kedua, ini 2A tambah B sama dengan 3. Ini pakai metode substitusi eliminasi ya. Ini saya eliminasi dulu B-nya. Ini diperoleh min A sama dengan min 7. Jadi A-nya sama dengan 7. Substitusi. Substitusi A sama dengan 7 ke salah satu persamaan aja. Ke persamaan satu gitu misalnya ya. Dan tuh. Jadi 7 tambah B sama dengan min 4. B sama dengan min 11. Ini baru kesimpulannya. Jadi A sama dengan 7 dan B sama dengan min 11. Supaya fungsi F memiliki turunan di setiap bilangan real gitu ya. Yang tadi kan selain satu kita udah berargumen eh, turunannya ada karena fungsinya polinom. Itu ini ax kuadrat tambah bx x pangkat 3 min 5 itu fungsi polinom. Jadi dia pasti ada nih turunannya selain di satu, di bilangan real selain satu. Nah, untuk di x sama dengan satu kita cari berdasarkan teorema ini. Jadi yang pertama kita cek pastikan dulu f-nya kontinu di satu, terus yang kedua pastikan juga si fungsi f-nya ini punya turunan di x sama dengan satu. Oke, ini nomor 11. Nomor 11. Kita lanjut nomor 13. Permisi Kak, saya mau nanya. Boleh. Nah, kalau polinomnya itu derajat nol tuh, turunannya berarti nol gitu tetap ada gitu Kak? Polinomial derajat nol itu kan konstanta ya. Iya, Jadi konstanta. misalnya konstanta, misalnya fx sama dengan 5 gitu. Ada nggak turunannya? Ingat-ingat aja nih sama grafik yang tadi ya. Kan dia konstanta nih, yang A. Ada nggak turunannya? Ada kan ya? Oh iya, berarti nol itu juga ya. Oh, iya, betul. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Hmm, 13 ya.
13 yang A dulu. 13A. Jadi kita udah dikasih tahu nih nilai dari fungsi f dan g, fungsinya sama turunannya di titik x sama dengan 2. Terus dikasih h. Tapi kayaknya kita nggak perlu nih. Buat yang a sama e, kita nggak perlu si fungsi h. Jadi kita lihat yang ini aja ya. F2, F aksen 2, G2 sama G aksen 2. Hitung turunan F tambah G aksen 2. Nah, ini melalui, jelek banget tulisannya, melalui sum rule atau aturan penjumlahan gitu ya. Penjumlah. Sini F tambah G, tuh kita buka aja ya. Jadi F aksen 2 tambah G aksen 2. F aksen 2-nya dikasih tahu dari soal 3, G aksen 2-nya juga udah dikasih 6. Jadi jawabannya 9. Aduh, gampang. Yang E, kalau yang E ini agak muter dulu. Kalau ini masih belum belajar aturan rantai kan ya, jadi ini nggak boleh aturan rantai ini. Ini kan jadi ada perkalian ada G kali G, G kuadrat kan G kali G ya. Dibagi F, berarti perkalian ada, pembagian ada. Nah, ya, kita hitung yang perkalian dulu melalui produk dulu atau aturan kalian gitu ya. Ini hitung nih G kuadrat aksen. Jadi turunan dari G kuadratnya di 2. Itu jadi apa? Ini kan boleh saya tulis G kali G ya, kalau bingung. 2. Ini jadi G 2 dikali G aksen 2 ditambah G aksen 2 dikali G 2. Ini sebenarnya boleh ditulis juga jadi 2 dikali G 2 G aksen 2. Gitu. Kan suku pertama sama suku keduanya sama ya, di jumlah di 2. Jadi di sini 2 dikali G2. G2-nya berapa tadi? G2-nya itu min 4 dikali min 4. G aksen 2-nya 6. Jadi berapa nih? 12 dikali min 4. Minus 48 nih. Minus 48. Nah ini baru G, G kuadrat. Turunan dari G kuadratnya di 2. Hasilnya min 48. Di sini lanjutin lagi. Maka melalui quotient rule atau aturan bagian ini, itu ya, ini yang diminta soalnya kan ya, G kuadrat dibagi F turunannya. Ini berarti jadi kita buka G kuadrat aksen 2 dikali F2 dikurangi kuadrat F aksen 2. Semuanya dibagi dibagi F kuadrat 2. Ini ya, kita hitung G2 aksen. Oh, ini kita udah hitung nih sebelumnya. Itu minus 48 kali F2. F2-nya itu 5 kali 5 kurangi G2 kuadrat. G kuadrat 2. G kuadrat 2 tuh kan berarti G2 kali G2 ya. G2 kali G2 kan minus 4. Maksudnya min 4 dikuadratin. Terus F aksen 2 itu 3. Berarti di sini kali 3. Nah, ini bagi tadi F2-nya 5.
5 kuadrat. Nah, ayo kita hitung. Jadi min 48 dikali 5 minus 240. Ini min 4 dikuadratin 16. 16 kali 3 48 ya. Dibagi 25. Ini jadi min 288 5. Oke, ini hasilnya. Ini buat 13A sama E keempat. Terus lanjut nomor 15. Nomor 15. Ini ada catatan ya dari Pak Warsoma. Soal ini tidak boleh pakai aturan rantai. Diuraikan atas identitas trigono dulu, baru diturunkan. 15B. Jadi sama, kita cari turunan si fungsinya, tapi kita nggak boleh pakai aturan rantai. Karena belum diajarin ya. Jadi kita pakai identitas trigonometri. Melalui identitas trigonometri. Cos 2 theta. Cos 2 theta itu apa ya? Di cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta. Ya, ini bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Jadi bisa kita faktorkan ya. A min B dikali A plus B. Cos theta minus. Hapus. Sin theta dikali cos theta tambah sin theta. Tuh. Ini terus abis ini diapain? Kita misalin dulu aja ya. Misal U suatu fungsi yang lain gitu ya. Misalnya U itu cos theta min sin theta dan V itu cos theta tambah sin theta. Berarti kita bisa hitung ya turunannya ya. Maka U aksen turunan dari cos theta min negatif sin theta. Min sin theta turunin. Theta. Ini turunin suku-sukunya aja ya. Jadi min sin theta tambah cos theta. Nah itu sama. Seperti nomor sebelumnya kan menggunakan aturan perkalian diperoleh hmm, F aksen theta. Terus, kalau ini kan kita tulis berarti si F tetanya itu U dikali V gitu ya. Dengan U dan V-nya itu fungsi dalam theta, fungsi lain yang dalam theta gitu ya. Nah, berarti F aksen tetanya itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Aturan perkalian diperoleh U aksen. U aksennya itu min sin theta min cos theta dikali V. Tuh. Tambah U. U-nya cos theta sin theta dikali V aksen. Oh ini sorry, belum ada aksennya. V aksen min sin theta tambah cos theta. Kita buka ya. Berarti di sini jadi min sin theta cos theta dikurangi sin kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta minus cos theta sin ditambah tambah di sini cos theta minus sin theta cos theta sin theta ini tambah. Oke, saya benar ini takut bingung. Tambah berarti di sini tambah
cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta minus sin theta cos theta. Ini tambah berarti di sini min sin kuadrat plus sin kuadrat. Berarti boleh saya coret. Min cos kuadrat tambah cos kuadrat. Coret juga. Ini hasilnya jadi apa nih? Min 2 sin theta cos theta minus 2 sin theta cos theta. Nah, 2 sin cos itu kan jadi sin 2pi ya. Berarti di sini hasilnya jadi min 2 sin, kok 2pi? 2 theta. Hmm, 2 theta. Gitu. Jadi F aksen. Oh, banget. F aksen theta itu sama dengan min 2 sin 2 theta. Tanpa menggunakan aturan rantai. Izin Oke. bertanya, Ya, boleh. yang agak ke bawah gitu, slide-nya. Ya, tadi yang itu, yang min cos theta sin theta, min cos theta sin theta itu emang jadi min 2 sin theta cos theta ya, Kak? Bukannya beda ya? Nggak bisa dibalik. Oh, ini sama kan ya? Ini A kali B itu sama dengan B kali A kan ya? Benar nggak? Saya salah Oh, gitu di sini. Ini kan min iya. sin cos ini min cos sin itu kan boleh saya tulis yang ini ya. Boleh saya tulis juga min sin theta dikali cos theta ya. Jadi di sini kan min sin cos dikurangi sin cos gitu. Jadi min 2 kan ya buat yang pertama ini. Buat yang di sini. Oh, Hasilnya min 2 sin cos. Nah, buat yang kedua, yang ini kan dia plus ya, plus dikali ini min cosin sama min cosin itu berarti jadi min sin cos juga. Min sin cos. Oh, jadi min 2 sin theta cos theta gitu. Ini saya tulis bentuknya kayak gini karena sin 2 theta itu dia sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi biar kelihatan aja gitu. Jadi bentuknya kalau 2 sin cos ini saya jadi bisa diubah jadi sin 2 theta melalui identitas trigono. baik, terima Gitu. kasih. Jadi ini udah bener ya berarti ya? Ya, udah, Kak. Oke. Di sini ini nomor 15. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mudah-mudahan keburu nih nomor 18. 18. Suatu partikel bergerak pada sumbu X. Jadi kita diberikan fungsi posisinya ya. Fungsi posisinya ini. Jadi dari fungsi posisi itu kita dapat fungsi kecepatannya. Fungsi kecepatan. Misal, nah ini seperti biasa, kita kenalin dulu mau namanya apa misalnya VT gitu ya. Nah, si VT ini itu turunan pertama dari fungsi eh, posisinya, posisi partikelnya. Berarti di sini X aksen T itu jadi min sin T tambah cos T min 1. Sama ya, jadi karena tadi fungsi posisinya dia terdefinisi dari 0 sampai untuk T-nya dari 0 sampai 2 pi, berarti nanti fungsi kecepatannya juga dia dari 0 sampai 2 pi. Jadi kita udah dapat nih fungsi kecepatannya Vt sama dengan min sin T tambah cos T min 1. Nggak ada min satunya. Turunan dari 1 mah 0 ya. Jadi gini, min sin T tambah cos T. Kita kerjakan yang A. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak saat. Di sini artinya partikel
berhenti bergerak sesaat saat saat kecepatannya itu sama dengan nol ya. Jadi kan kalau nggak ada kecepatan nggak gerak dong si partikelnya. Jadi yang A itu kita cari cari T yang membuat VT-nya ini sama dengan nol. Tadi kan VT itu sama dengan min sin T tambah cos T sama dengan nol. Nah, ini jadi apa? Sama dengan tan T sama dengan satu. Bingung nggak dari mana? Bingung ya. Ini pindah ruas. Jadi cos T sama dengan sin T. Bagi aja ya kedua ruasnya sama sin T. Berarti jadi tan T sama dengan satu. Solusinya apa nih? Solusinya T-nya itu anggota T-nya itu boleh pi per 4. Jadi kapan cos T sama sin T sama nilainya? Waktu T-nya itu pi per 4 atau 45 derajat. Setengah akar 2 ya hasilnya. Pi per 4. Nah, tapi jangan lupa pi per 4 tambah M theta kan ya solusinya. M-nya itu bilangan natural. Dari nol nol satu dan seterusnya. Berarti kalau satu kalau N-nya 0 kan tadi udah dapat pi per 4. Kalau N-nya 1 berarti 5 pi per 4. Nah, tapi hati-hati nih. Masih masuk nggak ke dalam rentang ininya, daerah asalnya? Betul ya, 5 pi per 4 itu masih kurang dari 2 pi. Nah, terus selanjutnya kalau N-nya 2, jadi 9. Kalau N-nya sama dengan 2, jadinya pi per 4 tambah 2 pi. Oh, ini mah udah lebih besar dari 2 pi ya. Jadi yang ini nggak masuk. Jadi cukup T-nya itu berarti pi per 4 atau 5 pi per 4. Nah, berarti di waktu ini nih, si partikelnya berhenti bergerak sesaat. Itu. Ini buat yang A. Kok mau Terus, ya ada yang mau nanya? ya? Halo, Halo, ya? itu Mau kenapa tanya apa? harus ditambah N? Oh, karena solusinya kan gak cuma satu. Oh, Ini, oke. ya betul ya. Kan dia nggak cuma minta satu aja gitu kan, cuma bilang kapan. Ya berarti semuanya gitu. Berarti waktu T-nya sama dengan pi per 4 dan T-nya 5 pi per 4, partikelnya berarti bergerak sesaat. Oke, lanjut yang B. Jadi ke Kalau yang B itu bergerak ke kiri. Partikel bergerak ke kiri saat, nah berarti saat kecepatannya itu gimana kondisinya? Kurang dari nol ya, kurang dari nol. Nah tadi kan udah V aksen, kok V aksen? VT, langsung VT aja ya. Sorry, aduh, hapus. Ini pi per 2, ini VT itu sama dengan min sin T tambah cos T kurang dari nol. Nah, ini kita tulis cos T kurang dari sin T. Nah, ini gimana nih beresinnya? Biar gampang, kita pakai grafik aja. Sebentar. Nah, grafiknya ini ya, grafiknya. Jadi yang warna biru itu sin T,
X. Ah, grafik yang biru itu sin T. Ini T, P-nya gitu ya. Hmm. Yang merah itu, kebalik, kebalik. Yang biru itu cos ya. Benar nggak? Yang biru cos kan? Jadi yang merah yang sin T. Sin T. Yang biru itu cos T. Nah, tadi kita di bagian A udah ngitung nih, kapan cos T itu nilainya sama, sama sin T. Waktu T-nya itu pi per 2 sama 5 pi per 4. Nah, berarti yang ini dong. Di titik ini kan nilainya sama ya. Berarti di sini pi per 4. Terus yang di sini 5 pi per 4. Nah, jadi kapan nih? Sin T-nya itu lebih besar dari cos T. Kalau lebih besar tuh berarti grafiknya tuh lebih atas gitu ya dari yang lainnya. Nah, ini waktu di selang pi per 4 sampai 5 pi per 4, betul ya? Jadi di sini grafik sin T-nya itu posisinya itu lebih atas daripada grafiknya cos T. Jadi kesimpulannya lewat grafik, jadi partikel bergerak ke kiri saat T-nya itu dari selang pi per 4 sampai 5 pi per 4. Hati-hati ini selangnya selang buka, jangan selang tutup. Kalau selang tutup, berarti kan pi per 4-nya masuk. Nggak, nah, di tab sama dengan pi per 4 itu dia nggak gerak kiri, dia diem. Gitu. Jadi kalau dia gerak ke kiri itu di selang buka ini. Gitu ya. Itu buat nomor 18. Oke, waktunya kurang dari 2 menit lagi. Kayaknya nggak keburu nih kalau buat bahas yang nomor 21. Apa-apa, ini gampang kok. Nanti coba aja sendiri. Oke, ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan ada yang bisa dijawab dengan cepat. Izin Ada Kak. pertanyaan nggak? Halo Kak. Ini nomor 1 sampai berapa sih tadi? Sampai 18. Izin bertanya, Ya, untuk yang nomor berapa tadi yang sebelum 18, yang nanya juga tadi yang identitasnya. Yang 18. ini ya, iya benar Kak. Ya tadi min 2 sin theta Oke. cos theta. Ah, eh, karena kan kalau misalnya rumus identitas itu rumus sin theta cos theta sama cos theta sin theta itu kan dibedain Kak. Tapi di sini bisa ditukar gitu aja ya Kak. Emang bersifat komutatif gitu ya. Iya, Oh gitu. sebentar. Yang mana ya? Ini harus sama sih. Soalnya Jadi kalau di misalnya sini, dari rumus identitas trigonometri, rumusnya beda gitu Kak. oh beda. Nanti saya coba cek lagi ya. Oh, Ini oke. buat sin theta, cos theta itu tidak sama dengan, sorry, Cos theta sin theta. cos theta, Sin theta. cos theta kali sin theta. Hmm. Ini ya. Ya. Oke, nanti saya coba cari lagi ya yang ini. Nanti Oke, kalau oke. misalnya saya udah ketemu, nanti saya kabarin di grup. Oke Kak, makasih Kak. Jadi, jadi nanti saya sekalian koreksi buat nomor 15B. Ini saya catat dulu ya. Oke, terima kasih. Terima Oke, kasih ada Kak. lagi. Kak, maaf Udah buat jam tanya, 8. Oke, oke. Gimana? yang 18B tadi kenapa dipilih di antara pi per 4 sama 5 pi per 4, Kak? Oh, itu dari, kalau saya kan ini buat nyelesainnya gimana? Pertidaksamaannya. Yang gampang sih Hmm, ngelihat dari oke. grafik ya. Kalau ngelihat dari grafik, nah kalian kan udah bisa nih gambar grafik sin T sama grafik cos T. Ini karena gambar saya jelek, jadi saya gambarnya
plotnya pakai Desmos ini. Tapi nanti kalau ujian nggak apa-apa kalian gambar aja gitu. Jadi kalau digambar kan kayak gini. Nah, dia pas lagi titiknya ini berpotongan, itu kan artinya dia costenya itu sama dengan sinte. Nah, ini di bagian A itu kita udah cari di titik mana tuh coste sama sintenya sama, yaitu di pi per 2, pi per 4 ya, pi per 4, pi per 4 sama 5 pi per 4. Sini ya, pi per 4, 5 pi per 4. Nah, di daerah sini grafik sintenya itu lebih atas daripada grafik coste. Berarti kan artinya sinte itu lebih besar dari coste. Hmm. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sudah lewat dari 8.40. Kita akhiri saja ya tutorial hari ini. Oke, terima kasih semua. Makasih, Kak. Terima kasih. Eh, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.